Iya, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya kali ini akan men-share tentang pembayaran SPP. Nah, jadi kalian yang ingin belajar atau kalian yang ingin lebih tahu tentang SPP, silakan menonton video ini. Eh, jadi kita langsung saja. Kita kita di sini pakai Welcome Exam PP 74.2. Nah, eh jadi nah, download Exam PP versi 7.4, ubah nama file sesuka kemauan Anda. Jadi nanti nama-nama yang ini nih eh pembayaran, nah, ini. Jadi silakan ini. Nah, ini kan tampilan, jadi Anda bisa ubah aja. Anda bisa ubah. eh nah, nanti di sini ini kan pembayaran SPP ya kan. Jadi kalian bisa ubah misalkan SPP berapa gitu, nanti berapa, kalian bisa ubah ya kan, terserah. Tapi eh ini setelah itu, habis itu kita lihat lagi, kita ke menu, taruh database di MySQL, lalu di import database, ubah database di menu koneksi PHP, nama DB terserah. Nah, jadi nanti kita taruh database tuh di MySQL ya kan. Nah, gimana itu? Nah, ini dia nih SQL-nya ya kan. Jadi kita taruh ya kan di import, nanti ngambil di DB-nya, nah nanti masuk ke sini. Nah, ya kan. Nah, setelah itu kita lihat lagi, di Notepad, ubah database di menu file koneksi titik PHP. Nah, jadi kita eh, kita langsung ke koneksi PHP-nya. Nah, ini koneksi PHP-nya sesuaikan dengan nama. Misalkan kalian mau buat tuh SPP, misalkan saya contoh ya, SPP sekolah gitu. Ya udah, ditulis sekolah di tempat database-nya. Nah, setelah itu setelah itu nama DB tertera sesuai di Baswell. Lalu selamat, website berhasil dibuat. Nah, jadi kita langsung praktek saja di Google ya. Nah, ini kan login siswa. Login siswa, jadi ada dua halaman, ada login siswa dan login admin. Saya sebagai login admin ya kan. Nah, di situ kita pakai login admin, kita login. Nah, di sini tampilannya nih. Ada Almitraso, jadi kan ini SPP SMA Islam Al Jihad ya kan. Al Jihad, di sini ada adminnya, di sini ada SPP. Nah, di sini ada kelasnya, ada siswa, ada petugas. Nah, ada pembayaran, ada laporan, ada logout. Gimana kita mempresentasikannya? Jadi gini, kita SPP, kita tambah SPP nih. Sekarang tahun 2024 ya kan. Jadi di tahun 2024 ini SPP-nya tuh, misalkan SPP-nya tuh 1 juta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Simpan. Nah, berarti di sini ada 1 juta. Nah, terus kelasnya, kita mau nambahin kelas. Nah, nama kelasnya, misalkan kelasnya TKJ. Kompetensinya mikrotik, kita simpan. Nah, dia udah. Nah, siswanya kita tambahkan siswanya, tambah siswa. Nah, misalkan nisennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nama namanya misalkan namanya tuh Ilham ya kan?
Nah, terus kita pilih kelasnya. Nah, di sini ada TKJ yang tadi kita input alamatnya misalkan jalan jalan ya kan. Bisa pakai RT. Nah, terus kita telepon, nomor teleponnya bisa 08, kita salah-salah aja ya. Nah, pilih SPP. SPP-nya nih mau yang 2024, jadi kan yang 1 juta. Nah, kita simpan. Nah, jadi yang nama Ilham ini, jadi dia ada di SPP 1 juta. Gimana untuk cara, nah di sini ada petugasnya. Jadi dia ada bisa login petugasnya juga ya kan. Ini kan misalkan petugasnya nih satu ya kan. Nama username petugas, password 1 nih. Kita coba di menu petugas, kita logout. Kita di menu petugas nih. Nah, ini kan petugas. Nah, terus di sini 1 ya kan. Login. Nah, dia juga bisa nginput pembayaran. Nah, jadi kalau misalkan pembayaran jadi dipilih pilih bayar. Nah, bayarnya tuh mau berapa ya kan? Tanggal bayarnya. Misalkan tanggal bayarnya tuh mau sekarang ya kan. Bisa tanggal 10 ya kan. Eh, bulan Maret ya kan. Nah, pilih bulan bayar ya kan. Misalkan dia mau bayar di Juni ya kan. Pilih tahun bayar. Nah, di sini 2024. Jadi kan Maret aja lah ya. Maret. Nah, jumlah bayarnya misalkan dia mau bayar, oh mau langsung lunas nih. Ya udah 1 juta tuh, 2, 3, 4, 5, tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita simpan. Nah, jadi itu baru 100 ya. Jadi kita kalau misalkan mau bayar lagi, nanti sisa 900. Misalkan kita bayar di tanggal 11 lah ya. Kita pilih bulan Desember, November lah. Kita tahun 2024. Nah, kita 900. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 2 kali pembayaran. Nah, dari sini kita kita bayar di menu admin ya kan. Nah, nah kalau kita mau tambahkan lagi nih siswa nih, kita kan tadi kan di input tuh jadi ini. Misalkan kita tambahin 9, 8, 7, 6, 5 nih admin missionnya. Kita tambah lagi 09, 8, 7 ya kan. Kita namanya Rizky. Misalkan dia mau di kelas ini ya, alamat jalan jalanin aja. Nah, nomor telepon. Nah, SPP pilih 2024. Nah, ini kan 1 juta. Jadi kita pembayaran aja. Nah, pembayaran nih. Kalau misalkan sudah bayar, nih misalkan bayar, pilih tanggalnya, tanggal. Jadi bisa langsung di minus, bisa langsung bayar sekaligus. Bisa kita bulan Oktober aja lah ya, tahun bayar 2024. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita simpan. Nah, jadi ini udah lunas keterangannya. Udah lunas. Kenapa ini minus? Jadi kalau misalkan kekurangan, dia bisa minus nih. Nah, jadi kita bikin minus lah ya kan. Kita kita bayar misalkan kelebihan gitu. Terus kita kekurangannya 900 gitu. Jadi bisa ya kan. Nah, ini nah udah diinput. Jadi untuk cetak laporannya, nah laporannya di sini nih. Nah, dia bisa cetak laporan apa aja yang udah diisi. Kita bisa cetak laporan juga bisa. Nah, jadi cetak laporannya itu di download. Jadi kita ke logout. Jadi kita mau pakai login siswa. Nah, kita kita mau pakai limitnya. Nah, missionnya ini berguna nanti buat ini. Misalkan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Nah, missionnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita login. Nah, dia bisa ngeliat nih apa yang udah nomor, mission, nama, kelas, tahun SPP, nominal dibayar, sudah dibayar, tanggal bayar, petugas. Nah, jadi di habis di ini bisa untuk di apa?
siswanya masuk. Jadi sekali lagi, ini bisa buat login siswa. Nah, ini Excel yang laporan, jadi bisa di print ya kan, kita ngeprint coba. Dan kita save ini laporannya, kita pakai Excel, kita bisa print bukti pembayarannya, terus kita bisa edit ya, dan nah, nah mungkin kita logout lagi. Nah, mungkin begitu saja dari saya. Selamat mencoba dan belajar. Kalau misalkan ada apa-apa, tulis saja di komentar ya. Nanti saya hubungin. Terima kasih.